Ada beberapa hal yang bisa membuat seorang suami dianggap berbuat durhaka kepada istri dan akan mendapatkan ganjarannya dan akan mendapatkan laknat daripada Allah. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah yang pertama, menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad nomor 19612. Saat ini banyak suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya kepada sang istri, sehingga secara tak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Yang kedua, tidak memberi uang belanja ataupun nafkah. Sebagaimana sabda Rasulullah, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1442. Yang ketiga, tidak melunaskan mahar pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya berarti tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu. Berarti ia telah mengacuhkannya bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah, yaitu sebagai orang yang fasik. Yang keempat, mengabaikan kebutuhan seksual istri. Suami yang berhubungan intim hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tidak peduli pada istrinya, sesungguhnya juga telah berbuat kesalahan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya dan mendapatkan kepuasan, tetapi istrinya belum mendapatkan kepuasan, janganlah ia buru-buru menyelesaikannya sampai istrinya menemukan kepuasan. Hadis riwayat Abu Razak dan Abu Ya'la, Jami' Kabir nomor 1233. Yang kelima, berjima ketika istri haid atau melalui dubur. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Umar ibnu Khattab datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia bertanya, ya Rasulullah, saya telah binasa. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kamu binasa? Kemudian ia menjawab, semalam saya telah membalik posisi istriku. Akan tetapi dia tidak menjawab sedikit pun. Lalu turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayat, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian inginkan. Selanjutnya beliau bersabda, datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2906. Yang keenam adalah menuduh istri berzina. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 6-7. Dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, yaitu dalam tuduhannya. Dan kelima kalinya ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Quran Surah An-Nur ayat 6 dan 7. Yang ketujuh, memukul dan menjelek-jelekan istri di hadapan orang lain. Dari Muawiyah al-Qusrairi ia berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata lagi, saya lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami perbuat terhadap istri-istri kami? Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kalian memukul dan janganlah kalian memburuk-burukkan mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1832. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Itulah ada 7 perkara yang membuat Allah akan laknat suami yang berbuat 7 perkara itu kepada istri.
Semoga kita sebagai suami, kita hindarkanlah 7 perkara itu. Dan untuk istri, jika suami Anda berbuat 7 perkara tersebut, ingatkanlah bahwa perbuatan tersebut adalah mengundang laknat Allah kepada suami. Semoga bermanfaat.